Assalamualaikum, salam dan bahagia. Sekarang kita masuk pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan dengan saya Nyi Ratnasari. Dan sekarang kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu proses produksi massal. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian proses produksi. Proses produksi adalah suatu cara atau metode untuk menambah kegunaan suatu barang dan jasa menggunakan faktor produksi yang ada agar lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kemudian yang kedua, jenis proses produksi ditinjau dari arus produksi. Yang pertama yaitu proses produksi yang terputus-putus atau intermittent process, yaitu kegiatan produksi yang dilakukan dengan alat multiguna. Dengan menggunakan alat multiguna, kegiatan produksi dapat dilakukan secara fleksibel. Sifat atau ciri-ciri dari proses produksi yang terputus-putus yaitu biasanya produk yang dihasilkan dalam jumlah yang sangat kecil, namun dengan banyak variasi. Penyusunan peralatan dilakukan berdasarkan fungsi peralatan tersebut. Mesin-mesin yang dipakai biasanya bersifat multiguna, misalnya komputer untuk mendesain logo dan produk otomotif, sekaligus mencatat keuangan. Kemudian proses produksi tidak akan terhenti, walaupun terjadi kerusakan atau terhentinya salah satu mesin atau peralatan. Yang kedua, proses produksi yang kontinu atau continuous process merupakan proses produksi yang mempergunakan peralatan produksi yang disusun dan diatur dengan memperhatikan urutan kegiatan dalam menghasilkan produk atau jasa, serta arus bahan di dalam proses yang sifatnya permanen atau tidak bisa diubah. Jenis yang ketiga yaitu proses produksi yang berulang-ulang atau repetitive process. Merupakan proses produksi yang menggabungkan proses produksi terputus-putus dan kontinu. Akan tetapi proses ini mempergunakan bagian dan bahan komponen yang berbagai jenis di antara proses yang kontinu. Jenis yang keempat yaitu proses produksi campuran. Merupakan proses produksi yang menggabungkan fungsi intermittent process, continuous process, serta repetitive process yang menggunakan berbagai komponen bahan, teknik schedule produksi, dan mengutamakan kecepatan pelayanan. Kita masuk pada pembahasan yang ketiga yaitu menetapkan skala produksi. Apabila telah ditetapkan jenis produk yang akan dihasilkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan skala produksi yang meliputi penetapan waktu, yaitu kapan kegiatan proses produksi akan dilakukan, penetapan kuantitas produk, yaitu berapa jumlah atau volume produk yang akan dihasilkan, menghitung keperluan biaya, yaitu berapa besar jumlah biaya yang dibutuhkan, penetapan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan, penetapan peralatan apa saja yang akan digunakan, penetapan persediaan bahan baku yang optimal yang sesuai dengan kebutuhan. Tahap-tahap dalam penetapan skala produksi. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam menetapkan skala produksi, yaitu routing, itu tahap menetapkan dan menentukan urutan proses produksi dari bahan baku sampai menjadi barang jadi. Kemudian scheduling, yaitu tahap menetapkan dan menentukan jadwal kegiatan operasi proses produksi. Kemudian dispatching, yaitu menetapkan dan menentukan proses pemberian perintah untuk mulai melakukan kegiatan proses produksi sesuai dengan routing dan scheduling. Kemudian follow up, yaitu menetapkan dan menentukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi penundaan dan mengoordinasi seluruh perencanaan kegiatan proses produksi. Prinsip-prinsip yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan skala produksi yaitu yang pertama, skala produksi harus sesuai dengan tujuan perusahaan atau tujuan usaha. Memperhatikan prinsip praktis dan kesederhanaan,
Skala usaha bermanfaat dalam memberikan analisis dan klasifikasi mengenai kegiatan proses produksi. Sedangkan faktor yang harus dipertimbangkan dalam skala produksi yaitu sifat proses produksi, jenis mutu dan kegiatan jenis dan mutu produk yang akan diproduksi, dan pola kebijakan produksi.